Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Masih bersama Ibu membawakan tutorial fisika di kelas 10. Jadi anak-anak di sini harapan Ibu nantinya anak-anak semua bisa memahami dan mengerti apa yang Ibu jelaskan ini sampai selesai. Baiklah anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi momen inersia, di mana nanti dia kompetensi dasarnya menerapkan konsep torsi, momen inersia, dan momentum sudut pada benda tegar dalam bidang teknologi dan rekayasa. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya memakai konsep momen inersia pada benda tegar dengan percaya diri. Baiklah anak-anak, pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan dinamika rotasi, keseimbangan benda tegar, dan momen daya atau torsi. Jadi di sini untuk kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan momen inersia. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai momen inersia, di mana sebuah benda yang berotasi pada sumbunya akan terus berotasi jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Sehingga anak-anak, momen inersia itu adalah, di sini bisa kita lihat, momen inersia itu adalah ukuran kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Di mana anak-anak hukum Newton yang pertama menyatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak dan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Nah, anak-anak, inersia itu merupakan kecenderungan suatu benda agar tetap bergerak atau tetap diam. Atau bisa juga dikatakan sebagai hukum kelembaman suatu benda, itulah dia anak-anak momen inersia. Oleh karena itu, anak-anak, hukum pertama Newton ini disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Mudah-mudahan anak-anak apa yang Ibu jelaskan di momen inersia ini dapat kalian pahami. Jadi anak-anak, besarnya momen inersia suatu benda tergantung terhadap beberapa faktor. Jadi di sini bisa kalian lihat momen inersianya yang tergantung dalam beberapa faktor. Dia itu ada massa benda atau partikel, geometri benda, letak sumbu putar bendanya, jarak ke sumbu putar benda atau yaitu lengan momennya. Itu dia. Jadi anak-anak, nilai suatu momen inersia tergantung pada massa dan jarak. Jadi nilai suatu inersia ini tergantung pada massa dan jaraknya terhadap sumbu yang berotasi. Secara matematisnya I sama dengan M kali R kuadrat, di mana di sini I ini adalah momen inersia yang bersatuan kilogram kali meter kuadrat. Sedangkan M-nya ini massa benda yang bersatuan kilogram, R-nya jarak sumbu bersatuan meter. Itulah dia persamaan atau rumus secara matematisnya untuk momen inersia. Dengan demikian anak-anak, semakin jauh jarak poros benda, maka momen inersianya itu semakin besar, itu aja. Jadi hal ini bisa kita lihat pada di sini ada gambar. Coba kita lihat, perhatikan gambar yang ini akan Ibu jelaskan.
Mengapa orang yang menjaga kesetimbangan membawa kayu? Di sini kan ada orang yang menjaga kesetimbangannya dengan membawa kayu. Itu dia maksudnya. Kayu yang panjang. Kayu ini anak-anak memperbesar jarak sumbu rotasi hingga momen inersia orang tersebut semakin besar. Jadi makanya dia bisa setimbang, itu maksudnya. Dan untuk benda yang terdiri dari beberapa partikel, maka momen inersianya itu anak-anak merupakan jumlah dari semua momen inersia dan masing-masing partikel. Begitu pula, jika suatu benda memiliki bentuk yang kompleks atau terdiri dari berbagai macam bentuk, maka besar momen inersianya adalah jumlah momen inersia dari tiap bagian-bagian, ya, sehingga dapat dirumuskan. Coba kita lihat, ini adalah jumlah momen inersia dari tiap bagian-bagiannya, sehingga dia dapat kita rumuskan I sama dengan sigma mn kali R kuadrat kali Rn kuadrat, sehingga anak I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah selanjutnya Mn R kali Rn kuadrat. Itulah dia maksud dari yang Ibu jelaskan, benda yang terdiri dari beberapa partikel. Berarti maksudnya di sini masanya itu lebih dari satu atau jaraknya, itu dia. Makanya kita menggunakan I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat selanjutnya ditambah NN kali Rn kuadrat. Itu dia. Di sini seperti yang udah Ibu jelaskan tadi di momen inersia, ini adalah momen inersia yang bersatuan kilogram kali meter kuadrat. M-nya ini massa benda yang bersatuan kilogram, R-nya jarak yang bersatuan meter. Di sini ada sigma. Nah, ini dibaca dengan sigma. Sigma ini anak-anak merupakan notasi penjumlahan sebanyak N. Itu dia. Sigma ini menandakan notasi penjumlahan sebanyak N, berarti lebih dari satu. Itu aja. Sedangkan untuk momen inersia dari benda tegar yang diberikan adalah, bisa kita lihat di sini, ini adalah momen inersia dari benda tegar yang diberikan. Nah, coba kita lihat momen inersia silinder padat ini pada poros di sumbu simetri. Nah, kalau dia pada sumbu simetri, berarti kita menggunakan persamaan I sama dengan setengah MR kuadrat. Sedangkan silinder tipis berongga itu porosnya di sumbu simetri. Nah, bentuknya seperti ini, berarti kita menggunakan persamaan I sama dengan MR kuadrat. Kalau dia bola pejal, kita menggunakan I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Untuk silinder porosnya yang di tengah itu kita menggunakan I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Dan di sini untuk silinder pejal, I-nya sama dengan 1/4 mr kuadrat ditambah 1/12 ml kuadrat. Untuk silinder tipis yang berongga pada poros diametri, I sama dengan setengah mr kuadrat. Kalau dia bola tipis yang berongga, kita menggunakan persamaan I sama dengan 1/3 mr kuadrat. Untuk batang silinder poros di ujung, I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Jadi anak-anak, itulah dia penjelasan mengenai momen inersia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.
Dan biar lebih jelasnya, coba kita lihat di sini ada beberapa contoh soal yang Ibu berikan. Contoh soal yang pertama, pada seutas tali terdapat dua benda pada ujung-ujungnya. Massa benda yang pertama 3 kg dan massa benda yang kedua 5 kg. Jarak benda ini ke tengah poros adalah sama besar, yaitu 3 meter. Berapakah momen inersia pada poros tengah tali? Berarti di sini untuk menjawab soalnya kita buat dulu apa yang diketahui. Karena di sini menggunakan dua massa. Massa yang pertama 3 kg, massa kedua 5 kg. Dan porosnya tadi di sini kan ada porosnya, berarti jaraknya yaitu 3 meter. Memiliki masing-masing yang sama ya. Jarak kedua 3 meter. Jadi di sini yang kita cari adalah momen inersianya, berapa I-nya. Jadi karena dia di sini partikelnya itu lebih dari 1 atau massanya lebih 1, kita menggunakan rumus I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. Jadi sini massanya kita masukkan massa 3 kg, R1-nya 3 meter kuadrat ditambah massa 2 5 kg, R2 3 meter kuadrat. Jadi di sini kita turunkan 3 kg, yang 3 ini kita pangkatkan menjadi 9 meter, 5 kg kita pangkatkan juga 9 meter. Terus 3 kali 9 kita hasilnya 27, 5 kali 9 hasilnya 45, terus kita jumlahkan ya anak-anak, sehingga hasilnya 72 kg dikali meter kuadrat. Jadi anak-anak, besar momen inersia pada poros tengahnya adalah 72 kg meter kuadrat. Yang kedua, bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 30 cm. Berapakah momen inersia bola tersebut? Jadi untuk itu kita buat dulu berapa massanya. Massanya ada 100 gram. Jadi di sini harus kita konversikan. Seperti tadi, satuan massa itu kan kilogram. Jadi di sini masih gram. Jadi kita tukar ke kilogram, berarti kita bagi 1000. Jadi hasilnya 0,1 kilogram. Jaraknya 30 cm, kita tukar ke meter, kita konversikan menjadi 0,03 meter. Jadi hasilnya di sini kita mencari momen inersianya. Kita masukkan rumusnya I sama dengan M kali R kuadrat. M-nya 0,1 kg, sedangkan R-nya 0,03 meter kuadrat. I sama dengan 0,1 kg dikali 0,09, hasilnya adalah 0,0009 kg meter kuadrat. Jadi momen inersia bola tersebut adalah 0,009 kg meter kuadrat. Yang ketiga, anak-anak, sebuah bola kasti bermassa 80 gram diikat menggunakan tali sepanjang 20 cm. Berapakah momen inersia bola tersebut? Untuk diketahui massanya 80 gram, seperti contoh yang kedua, harus kita tukar ke kilo, yaitu 0,08 kg. Jaraknya 20 cm kita tukar ke meter, yaitu 0,02 meter. Untuk ditanya adalah I-nya, inersianya atau momen inersia. I sama dengan M kali R kuadrat. M-nya 0,08 kg dikali 0,02 meter kuadrat. Jadi ini kita pangkatkan menjadi 0,04 meter kuadrat. Hasilnya adalah 0,0032 kg meter kuadrat. Jadi momen inersia bola tersebut adalah 0,0032 kg kuadrat. Baiklah anak-anak, di sini Ibu buat 3 soal
Ini mohon dikerjakan. Sebuah partikel bermassa 2 kg dihubungkan dengan seutas tali sepanjang 20 cm yang sangat ringan sehingga massa tali dapat diabaikan. Hitunglah momen inersia partikel tersebut. Yang kedua, dua bola masing-masing M1-nya 2 kg dan M2-nya 3 kg dihubungkan dengan tali ringan tak bermassa. Ini yang tak bermassa ya, berarti hitunglah momen inersia sistem bola tersebut. Yang ketiga, tongkat penyambung tak bermassa sepanjang 4 meter menghubungkan dua bola. Hitunglah momen inersianya. Itulah dia Nana contoh soal yang harus kalian kerjakan, dan mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan untuk momen inersia dapat kalian pahami. Soalnya kalau ada yang kurang jelas mohon dimaklumi, dan cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa ditonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.